Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, selamanya Engkau bertinggi. Kita naikkan pujian ini dari awal. Sungguh besarnya setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Karamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lugiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh. Sekali lagi angkat tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
Selamanya Kau tinggikan Tuhan, tinggikan Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Kau ditinggikan Tuhan, Raja segala raja Tuhan. Haleluya, mari kita sembah, kita angkat pujian kita sembah. Terima kasih Tuhan, Kau diagungkan, Kau dimuliakan, Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, terima kasih Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Raja besar kebaikan-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Bapak Tuhan, sungguh besar dan nyata Tuhan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan sungguh ajaib Tuhan pertolongan Kau Tuhan dan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami hari ini Tuhan mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, bahkan atas pengampunan-Mu Tuhan, atas segala kesalahan kami Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan, kami bisa Tuhan bersorak-sorai Tuhan, meninggikan Kau Tuhan dengan segala pikiran kami Tuhan, hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar sama-sama siap bersorak-sorai dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua yang bahkan yang baru datang dan yang di online, shalom semuanya. Sekali lagi semuanya katakan shalom. Mungkin boleh sekali lagi tos kanan kirinya, bahkan belakangnya. Boleh kita sama-sama kita. Katakan sama-sama, pecahlah. Pecahlah dan lihatlah betapa baiknya
Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi lambaikan tangan kita, katakan syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Berikan kepada Tuhan. Masih siap memuji Tuhan, amin. Katakan sebelah kanan kirinya, mau terbang nggak sama Tuhan? Please. Ya. Sama-sama katakan firman Tuhan, firman Tuhan, berita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menunggu setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan bukan terbang, terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Kita sama-sama naikkan bernyanyi dari awal. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan-Mu. Sabirmu yang menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di
kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau datang Tuhan. Kami pada hari ini Tuhan meminta kepada Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan, bukakan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, telinga kami Tuhan, agar firman yang Kau sampaikan Tuhan bukan hanya sekedar lewat Tuhan, tapi biarlah firman itu berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami minta Tuhan perlindungan dari Roh-Mu Tuhan, untuk kami jauhkan dari segala gangguan, dari segala yang bukan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib menukik dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mereka puji dari awal, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Yang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dalam kehidupanku.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu. Kami kagum akan janji-janjimu yang luar biasa, janji-janjimu yang ajaib, yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Kami menyadari siapakah kami ini Tuhan, tapi Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan memiliki perjanjian, sehingga janji-janji Tuhan akan terjadi dalam segala kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus buka hati kami, berikan kami hikmat pengertian, sehingga kami semakin menyadari dan memahami betapa besarnya kasih Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan mengasihi setiap kami. Dan siap biarlah kebenaran-kebenaran yang kami dengar boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak mengizinkan intervensi kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami sepakat bersehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan segala pekerjaan kegelapan. Dan biarlah firman Tuhan boleh membuat hidup kami semakin diubahkan dan semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Setiap kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, minggu hari ini kita bersyukur kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Mei ini. Ya, kalau kita perhatikan bahwa bulan ini temanya tentang tinggal dalam Kristus. Ya, minggu lalu saya berbicara tentang melekat kepada Kristus. Dan minggu ini tema kita adalah mentaati firman Kristus. Ya, mari kita akan membaca ayat ini di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan baca ayat yang ke-12, nanti Bapak Ibu Saudara baca yang ke-13 bergantian sampai dengan ayat yang ke-18. Oke ya, sudah dapat semua, boleh juga lihat di layar. Judul perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Baik pengetahuan maupun pekerjaan menurut keadaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada berpaling dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bersalah di tengah angkatan.
bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang ketaatan kita kepada firman Tuhan atau kepada firman Kristus bukan didasari supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Ya, jadi kita taat bukan karena kita takut kalau kita tidak taat nanti kita dihukum Tuhan. Atau kalau kita tidak taat nanti kita dikutuk oleh Tuhan. Kita tidak akan dapat berkat Tuhan. Jadi ketaatan orang Kristen berbeda. Ya, karena kita percaya juga bahwa ketaatan kita juga bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Amin. Keselamatan sudah kita terima pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mempercayai pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menebus segala dosa-dosa kita. Dan karena Tuhan sudah melakukan semuanya yang terbaik untuk menjadikan kita menjadi anak-anak Allah, maka sebagai kasih kita kepada Tuhan, maka kita hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan. Amin. Jadi ini yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita taat bukan supaya kita sekedar dapat berkat. Saya percaya kalau kita taat, Tuhan pasti memberkati kita. Tapi dasarnya, alasannya, motivasinya bukan karena supaya dapat berkat, bukan karena supaya jangan kita dikutuk Tuhan, atau jangan kita dihukum oleh Tuhan, tapi karena kita berterima kasih, bersyukur karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Amin. Nah, Rasul Paulus mengapresiasi jemaat Filipi. Karena kenapa? Karena jemaat Filipi telah senantiasa taat melakukan perintah Tuhan. Dan karena hal itu merupakan hal yang pantas dilakukan oleh setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi penjelasan Rasul Paulus dalam ayat ini untuk membuat atau mendorong jemaat Filipi untuk tetap senantiasa taat. Karena mereka sudah taat, tapi terus didorong untuk hidup di dalam ketaatan. Nah, jadi ketaatan melakukan firman Tuhan bukan, saya katakan lagi, bukan untuk memperoleh keselamatan. Jadi ayat ini jangan dipakai sebagai usahakanlah atau kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yaitu supaya kita dapat selamat, kita harus taat. Enggak. Tapi karena kita sudah selamat, maka buah dari karya penyelamatan Kristus dalam hidup kita, kita taat kepada perintah Tuhan. Amin. Jadi mengerti ya jemaat ya. Kalau belum mengerti nanti boleh tanya kepada saya secara khusus. Ya. Jadi di sini ketaatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang merupakan perintahnya, merupakan dorongan yang berasal dari Tuhan sendiri. Jadi kita gak bisa bilang juga bahwa kita taat karena kita yang mau. Tapi sebenarnya itu merupakan dorongan dari Tuhan sendiri untuk kita hidup dalam ketaatan. Ayatnya di mana? Ayatnya boleh ditampilkan dalam ayat yang ke-13 tadi. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 13. Iya. Oh bukan, ayat 13 yang tadi. Filipi 2. Ayat 13. Filipi 2 ayat 13 berkata begini. 13 sebelumnya berarti, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun
pekerjaan menurut kerelaan. Lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan itu juga bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Kita diselamatkan oleh anugerah, kasih karunia. Dan buah daripada kita diselamatkan, kita mau hidup taat melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Dan itu pun didorong oleh Tuhan yang bekerja. Baik itu kemauan kita, baik itu keinginan kita, bahkan segala pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kita lakukan, itu pun didorong oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup. Jadi tidak ada satupun yang dapat bermegah bahwa saya berbuat baik, saya melakukan semua itu karena saya orang baik. Enggak. Semua kita sebenarnya di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Kita ini sebenarnya nggak layak. Kita ini kalau mau jujur, lihat latar belakang kita yang dahulu, nggak ada yang baik dari hidup kita. Tapi kalau kita berada saat ini untuk beribadah, untuk percaya kepada Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Jadi betapa pentingnya kita terus menjalani hidup kita dalam anugerah Tuhan. Dan salah satu yang merupakan buah dari karya Tuhan yang menyelamatkan dalam hidup kita, kita mau belajar hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur ya, ada banyak orang yang alergi dengan bahasa ketaatan. Karena dianggap bahwa kan Tuhan sudah lakukan semua. Tuhan sudah mengerjakan semua dalam hidup kita. Kita hanya cukup mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Tapi berulang kali Alkitab katakan bahwa ketaatan itu perlu. Banyak yang mengatakan bahwa di perjanjian lama nggak tertulis kata taat, hanya di perjanjian baru. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan dengan betul-betul, kita bisa, oh iya ya, di Alkitab dalam perjanjian lama nggak ada secara literally bicara soal ketaatan. Yang ditulis hanyalah melakukan firman Tuhan, ketetapan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Tapi saya percaya hal itu juga sama bicara soal ketaatan. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, bagian kita, jadi kalau semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan, baik kita diselamatkan, baik kita melakukan hal-hal yang baik, keinginan kita untuk taat, itu semua berasal dari Tuhan. Bagian kita di mana? Bagian kita adalah menerima dan merespon. Itu loh, ya. Jadi bagian kita menerima kasih Tuhan, menerima anugerah Tuhan, dan merespon dengan mengikuti keinginan untuk taat itu. Karena Tuhan udah taruh dalam hati kita untuk taat. Jangan biarkan kita menentang atau menolak hidup untuk taat. Kalau kita sering kali menolak untuk hidup untuk taat, lama-lama hati nurani kita menjadi buntu atau menjadi nggak peka lagi. Kita menganggap, oh ini hal biasa, nggak apa-apa, orang lain juga lakukan itu. Kita berpikir gitu, padahal itu adalah cara pandang orang dunia melakukan hal itu. Tapi kita sebagai orang Kristen berbeda. Kita punya aturan, kita punya peraturan, kita punya perintah yang harus kita lakukan. Berbeda dengan orang dunia. Ya, nah itu yang harus kita pahami supaya kita menaati perintah Tuhan, kita melaksanakan kehendak Tuhan, dan kita melakukan hal-hal itu semua tujuannya hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itu perbedaannya dengan orang-orang dunia. Jadi jika Bapak Ibu Saudara sudah mendengar firman untuk kita hidup dalam pertobatan, untuk menjauhi dosa, menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat, menjauhi hal-hal yang merupakan kekejian di mata Tuhan, jangan coba-coba melakukannya lagi. Amin. Jangan berpikir, oh yang penting saya ke gereja, hari Minggu minta ampun atas dosa-dosa pelanggaran kesalahan saya. Hari biasa terus berbuat dosa. Itu upahnya
akan kita terima. Karena upah dosa adalah. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa tidak boleh berzina, jangan berzina. Tidak boleh merampok, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, jangan merampok, mencuri, menipu. Jangan berbuat hal yang jahat. Jangan sampai akhirnya hati nurani kita menjadi hal yang biasa. Saya bilang gak apa-apa, saya nggak dihukum Tuhan. Pada waktunya Tuhan pasti akan membalas sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Ada harga yang harus kita bayar waktu kita tidak melakukan perintah Tuhan dan firman Tuhan. Ya, dan karena itu Bapak Ibu Saudara, Kristus telah menunjukkan keteladanan untuk melakukan perintah Bapa. Dan sebagaimana Kristus telah memberikan teladan, maka kita juga harus mengikuti ketaatan Kristus. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 11, dikatakan bahwa Yesus rela menjadi manusia. Dia menjadi hamba, dia meninggalkan kemuliaannya sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Dan dia mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Gak cukup sampai di situ, dia rela mati di atas kayu salib karena dia mau taat kepada perintah Bapa. Karena cuma lewat kematiannya di atas kayu salib, itulah cara Tuhan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Amin. Demikian juga kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita pun juga harus belajar hidup taat sebagaimana Kristus taat kepada Bapa. Kita harus menaati firman Kristus. Karena kita tahu bahwa di dalam ayat ini kan dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa dikatakan takut dan gentar? Ini bukan bicara kita jadi ketakutan sama Tuhan seperti ketakutan yang berlebihan, bukan. Tapi maksudnya takut dan gentar ini bicara menghormati Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan hal yang terbaik atas hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita harus menghormati Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dia adalah Raja di atas segala raja. Karena ketaatannya maka Bapa mengangkat dia menjadi Raja. Namanya itu nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kalau dia adalah Tuhan dan Raja, seberapa kita harus menghormati Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Kita yang sudah dibeli, kita sudah dibayar, kita yang seharusnya masuk ke dalam neraka, tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan untuk masuk dalam surga yang kekal. Semestinya sebagai bukti bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik atas hidup kita, kita menghormati Tuhan. Kalau kita tidak lagi menghormati Tuhan dengan gaya hidup yang sembarangan, dengan cara hidup yang tidak berkenan di hati Tuhan, maka kita akan jatuh ke tangan Tuhan yang kuat. Wah, itu firman Tuhan katakan ngeri kalau kita jatuh ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Jadi mari hormati Tuhan, karena Dia sudah membayar harganya atas hidup kita. Dan kita harus menaati firman Tuhan dengan cara yang benar. Karena kita akan lihat nanti ada ketaatan-ketaatan yang kita pikir sudah benar, tapi ternyata belum sempurna. Tuhan mau ketaatan kita itu sampai kepada kesempurnaan. Ya, nah mari kita lihat apa bentuk ketaatan yang bisa kita tunjukkan kepada Kristus. Yang pertama adalah taat meski tanpa pengawasan. Mari kita baca ayatnya di dalam ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Jadi Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipus pada waktu dia berada di penjara. Tapi Paulus meminta kepada jemaat Filipus untuk tetap taat sekalipun dia tidak hadir. Paulus mendorong jemaat untuk tetap taat, ya, sekalipun dia tidak hadir dalam lingkungan jemaat mereka. Nah, banyak orang Kristen tidak konsisten hidup dalam ketaatan karena mereka mungkin punya alasan. Alasannya misalnya mereka mau taat tapi ada banyak halangan, banyak rintangan, Pak, banyak tekanan waktu saya mau hidup taat, banyak kendala dan lain sebagainya, sehingga kita bilang dan kita mencari alasan yang masuk akal supaya kita tidak taat lagi. Nah, ini yang bahaya, Bapak Ibu Saudara. Berarti kita taat waktu diawasi, tapi waktu tidak diawasi kita tidak taat. Nah, kita belajar dulu dari Nuh. Mari kita baca dalam Kejadian 6 ayat 13, ya, kita akan baca. Kita tahu kan cerita Nuh. Nuh adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk membuat apa? Bahtera, perahu yang besar. Mari kita lihat ayatnya dalam ayat 13 sampai 17 dan ayat 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu Ofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu. Terus, sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Terus kita lompat ke ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Semuanya berarti apa? Membuat bahtera dari apa? Kayu Ofir, bukan dari misalnya kayu yang lain. Terus tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya, sampai kepada ukuran-ukurannya, sampai kepada atapnya, bawahnya, tengahnya, semuanya tepat, taat yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dan waktu Tuhan bilang, suruh nanti binatang-binatang sepasang demi sepasang untuk dibawa masuk ke bahtera. Kira-kira Nuh mikir gak? Mikir, dia bilang, ini gimana nih bedain mana jantan, mana mana betina. Dia bingung gitu kan. Kalau yang kelihatan sih gampang, yang gak kelihatan ini yang kayak semut, ya kan. Yang kecil-kecil ini nggak tahu mana yang jantan, mana yang betina. Terus lagi waktu dia buat, diperkirakan, dikatakan ya, bahwa dia itu membuatnya di atas gunung. Kau bayangkan, seorang kakek tua lagi bangun bahtera di atas gunung, sambil berkhotbah, sambil berkata, bertobat karena bumi ini akan dimusnahkan dengan air bah. Maka orang-orang yang melihat Nuh akan berkata, ini orang gila, enggak masuk akal. Sudah buat bahtera di atas gunung. Kalau bikin bahtera di pantai dong. Ini di atas gunung. Ya. Terus dia bilang gini, akan turun hujan air bah yang akan memusnahkan bumi. Kata mereka, seumur-umur menurut sejarah gak pernah ada Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Ini pasti bohong.
Terus dia berkhotbah selama berapa lama? 120 tahun. Kira-kira capek nggak ya? Capek. Tapi orang bukannya tambah bertobat, malah tambah nggak percaya. Wah, lo lihat tuh, udah puluhan tahun, udah ratusan tahun tuh bangun bahtera. Mana katanya Tuhan akan menghancurkan bumi? Bohong tuh orang. Nah, itu berarti dia ngalami kendala. Dia ngalami tantangan. Dianggap bodoh, gila, nggak masuk akal. Tapi dia terus memperingatkan. Sampai pada hari-hari apa yang terjadi. Dia udah gak bingung lagi nyari membedakan mana yang betina, mana yang jantan. Tapi binatang itu datang dengan sendirinya masuk ke dalam bahtera. Sampai pintu semuanya masuk, yang nutup siapa? Tuhan. Dan Nuh beserta dengan keluarganya. Ada sekitar berapa orang? 8 orang diselamatkan. Beserta dengan binatang-binatang. Jadi ada kendala, ada tantangan, ada rintangan. Dianggap bodoh, dianggap gila, gak masuk akal. Tapi dia terus menyampaikan firman Tuhan supaya bertobat. Dan pada waktu hari itu terjadi, mereka yang olok-olok dia, yang menghina, yang mengejek, akhirnya mati dalam air bah. Nah, di sini kita lihat bahwa taat itu harus bukan hanya waktu diawasi, tapi tanpa pengawasan pun kita harus taat, ya. Jadi ketaatan bukan hanya dilakukan untuk pencitraan. Nah, banyak kan orang kelihatan, wih, saya menunjukin nih bahwa saya ini orang yang taat, supaya pencitraan. Ini biasa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, misalnya orang-orang yang mau memperoleh sebuah jabatan atau posisi. Sekarang kan ini tahun politik ya, makanya jangan heran ada banyak tindakan-tindakan sosial misalnya dari orang-orang yang mau dipilih karena mau supaya orang menilai bahwa dia memiliki citra yang baik, pencitraan. Nah, ini ketaatan yang seperti demikian tidak boleh dimiliki oleh orang Kristen. Karena kalau kita pencitraan berarti kita adalah orang-orang yang munafik. Nah, bukan pula dilakukan karena dilihat atau diawasi oleh orang. Contohnya misalnya ada pekerja, ada karyawan yang taat melakukan perintah bos karena bosnya ada. Benar gak? Kalau bosnya ada di samping awasin, wah biar kelihatan rajin, biar kelihatan wah ini orang nih sedang bekerja dengan keras, bekerja dengan giat, supaya bosnya ngelihat. Jadi dia bukannya malah over gitu ya melakukan pekerjaan. Nah, ini adalah supaya dilihat, supaya dipuji. Nah, pekerja dan karyawan yang taat melakukan perintah bos hanya karena diawasi, maka itu juga berarti orang yang tidak berintegritas. Di depan baik, tapi di belakang tidak seperti yang ditampilkan di luar. Ya, itu yang tidak boleh. Jadi ketaatan karena diawasi atau dilihat bisa merupakan sesuatu yang tidak tulus. Padahal Alkitab katakan kita harus orang yang tulus hati, bukan yang bulus. Nah, beda antara tulus dan bulus. Jadi kita harus tulus, tidak munafik. Berbeda dengan orang yang tetap taat, tetapi dengan pengawasan sekalipun, kalau mereka sungguh-sungguh melakukannya, maka mereka pasti akan mendapat upah dari perbuatannya yang benar. Ya, jadi di sini kita lihat, sadarilah bahwa sekalipun orang tidak mengawasi kita, sekalipun tidak ada yang melihat kita, tapi ada Tuhan yang memperhatikan dan melihat. Kalau kita menyadari hal itu, kita akan tetap taat. Sekalipun lingkungan sekitar kita melakukan hal dosa yang berjamaah, tapi kita tetap taat melakukan firman Tuhan. Tidak perlu pengawasan, karena kita tahu Tuhan melihat kita dari surga. Apa yang kita lakukan, baik itu baik atau benar atau salah, Tuhan melihat.
Ya, jadi yang pertama, kita harus taat tanpa pengawasan, meski tanpa pengawasan. Jangan seperti orang dunia, orang lain yang melakukan ketaatan karena dilihat dan diawasi. Oke, yang kedua ketaatan yang perlu kita miliki supaya kita tidak menjadi orang yang taat dengan cara yang salah, tapi taat dengan cara yang benar. Yang kedua adalah taat tanpa persungutan. Berarti kalau ada taat tanpa persungutan, ada orang yang taat tapi bersungut-sungut. Itu gak akan dapat upah. Waktu kita taat, kita melakukannya dengan hati yang benar, bukan dengan bersungut-sungut. Oke, ayatnya dalam ayat 14 berkata begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Paulus juga meminta jemaat Filipi untuk melakukan segala perintah Tuhan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jangan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mereka ini sudah lihat mujizat Tuhan di padang gurun, walaupun mereka banyak mengalami keadaan yang sukar, tapi Tuhan mengadakan mujizat. Waktu mereka minta daging, dikirim burung puyuh. Siapa yang sudah pernah makan burung puyuh? Saya waktu ke Jawa sempat sih ditawarin burung puyuh, tapi nggak jadi. Pengen coba rasanya, katanya enak gitu ya. Nah, bangsa Israel waktu mereka minta daging, dikasih burung puyuh. Waktu mereka bilang di sini gak ada makanan, diberikan mana dari sorga. Tahu nggak mana dari sorga itu? Bukan sekedar roti biasa, tapi itu adalah roti makanan malaikat, makanan khusus, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi waktu mereka terima mana dari sorga, mereka bilang wah ini rasanya manis, enak, tapi nggak bisa lebih dari sehari. Lebih daripada sehari maka busuk. Jadi waktu mereka ada yang ngambil berlebihan, mereka pikir oh buat besok nih, rasanya enak nih, kita ambil lebih. Besoknya busuk. Selain, nah ini yang luar biasa, selain pada waktu menjelang Sabat. Sabat kan mereka nggak boleh bekerja, nggak boleh ngambil. Jadi di hari sebelum Sabat mereka ngambil, ngumpulin lebih banyak supaya hari Sabat mereka nggak perlu ngambil atau bekerja, mengambil mana yang jatuh dari surga. Dan waktu hari Sabat mana itu tidak busuk. Inilah hebatnya Tuhan. Dan yang luar biasa, mereka ini berapa tahun di padang gurun? 40 tahun. Sepatu mereka atau alas kaki mereka tidak rusak. Baju mereka juga tidak rusak. Karena ada pemeliharaan Tuhan. Waktu mereka mau menyeberang sungai, ya, ada bangsa Firaun atau bangsa Mesir mau coba mengejar mereka berjalan di atas tanah yang kering. Padahal itu adalah laut mati. Tapi Tuhan bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi sekalipun mereka melihat mujizat-mujizat yang begitu nyata, begitu luar biasa yang mereka alami, mereka tetap sebagian besar bersungut-sungut. Waktu mereka haus, mereka bilang, Musa, engkau mau biarin kami mati ya? Lebih baik kami balik ke Mesir. Di sana banyak makanan yang enak, ada bawang bombay, ya ada sih bawang bombay, bawang prei, pokoknya semua yang enak ada di Mesir. Kami mau kembali ke Mesir. Tapi apa yang terjadi? Saking Musa ini udah kesel, ya dia bilang ini bangsa Israel ini adalah orang yang kepala batu gitu ya. Udah deh, saking dia marah, dia pukul gunung batu itu. Padahal Tuhan gak suruh pukul, ya. Tapi karena dia marah, dia pukul. Akibat hal itu, Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Oleh sebab apa? Oleh sebab bangsa Israel memahitkan hati. Hamba Tuhan juga bisa pahit ya. Ini contohnya Musa. Akhirnya dia tidak bisa masuk tanah perjanjian karena dia juga tidak sepenuhnya taat waktu Tuhan bilang perintahkan gunung batu itu keluar air, tapi dia marah, dia pukul gunung batu itu dan keluar air juga. Karena anugerah Tuhan aja air bisa keluar. Bisa aja kan karena nggak taat Tuhan nggak bikin keluar, kasihan juga sih Musa. Tapi Tuhan luar biasa kasihnya.
Jadi di sini taat tanpa persungutan itu penting. Jangan sampai kita taat tapi menggerutu. Kita taat tapi kita ngomel-ngomel. Kita marah sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, mengapa Engkau melakukan hal ini kepada saya? Saya ini kan sudah melakukan semua yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, bagi apapun nolong orang yang butuh saya sudah lakukan, tapi kenapa saya masih mengalami banyak penderitaan? Nah, di sini kita harus tetap taat. Jangan ada kata-kata persungutan keluar dari mulut kita. Karena kalau kita taat dengan persungutan, kita nggak dapat upahnya. Amin. Ya. Nah, jangan melakukan perintahnya dengan persungutan dan gerutu, karena hal itu sama saja melakukannya karena terpaksa. Perintah yang dilakukan dengan persungutan akan membuat perintah yang dikerjakannya menjadi berat, karena hal itu akan mengalihkan fokus dan membuat kekuatan kita menjadi lemah. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sungut-sungut, kira-kira bisa nggak menyelesaikannya dengan tepat waktu? Nggak bisa, bahkan nggak bisa selesai karena hati kita sedang marah, bersungut-sungut. Itu semua pekerjaan, fokus kita akan hilang, kekuatan kita juga menjadi lemah pada saat kita bersungut-sungut. Bahkan segala hal yang kita kerjakan menjadi berat. Padahal Alkitab katakan bahwa perintah-perintahku itu tidak berat, melainkan ringan. Tapi waktu kita menganggap bahwa perintah itu berat karena kita bersungut-sungut. Ya. Jadi mari lakukan segala sesuatunya dengan ucapan syukur. Maka hal itu akan menjadi ringan dan kita akan mendapatkan energi yang positif sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Amin. Lakukan semua perintah Tuhan sekalipun berat. Banyak hamba-hamba Tuhan contoh-contoh dalam Alkitab. Waktu Tuhan bilang begini kepada Abraham dalam suatu malam, Tuhan berkata gini, Abraham, besok bangun, persembahkan Ishak di Gunung Moria. Waktu Abraham dengar itu, dia bilang gini, mungkin nggak tahu ya, dia bilang gini, Tuhan, apa Tuhan? Coba saya, jangan saya salah dengar. Coba sekali lagi Tuhan, tolong Tuhan pastiin. Tuhan udah nggak ngomong lagi. Tapi Abraham tahu itu merupakan perintah, dan bagian dia adalah taat. Gak perlu lagi mempertanyakan Tuhan. Kan ini anak perjanjian, ini yang kau berikan satu-satunya lagi. Ini anak yang sudah ditunggu-tunggu yang Tuhan janjikan. Tapi kenapa kau mau ambil? Engkau gak konsisten Tuhan. Kita bisa berkata gitu. Tapi Tuhan gak bisa buat kita berdebat, gak bisa. Waktu Tuhan berikan perintah, bagian kita adalah taat. Itu butuh perjuangan loh. Waktu Abraham bangun pagi-pagi, dia bangunin Ishak, dia lihat, wah Ishak ini lagi ganteng-gantengnya. Ini kayaknya nih jadi penerus saya ini. Dari figur, dari cara dia ngomong, semuanya ini mewarisi sikap-sikap saya, karena dia anak saya. Tapi Tuhan bilang, persembahkan Ishak di atas. Jadi waktu dia bersiap-siap, dia berjalan ke atas gunung itu juga butuh waktu. Ya, ada waktu di mana dia bisa melihat Ishak, tapi dia mau lebih taat kepada perintah Tuhan. Jangan dengan bersungut-sungut. Kalau seandainya ya Abraham bersungut-sungut, dia tidak terima dengan perintah Tuhan, dia tidak taat, dia tidak bisa disebut sebagai bapak orang percaya. Dan melalui keturunan daripada Abraham, melalui Ishak, Abraham dan Ishak, tidak akan lahir bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel, karena ketidaktaatan satu orang. Lihat, ketidaktaatan Daud membuat seluruh manusia jatuh ke dalam dosa, kena kutuk dosa. Tapi ketaatan Kristus membuat seluruh dunia diampuni dosa. Betapa pentingnya ketaatan di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah
taat meski perlu pengorbanan. Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Jadi di sini kata pengorbanan dalam ayat ini ditulis dengan dua kata. Yang pertama adalah berlomba-lomba dan bersusah-susah. Jadi Paulus berkata bahwa dia tidak percuma dalam berlomba-lomba dan bersusah-susah. Jadi dia sekalipun mengalami pencobaan, mengalami pengorbanan yang harus dia lakukan sebagai bayar harga dalam melayani Tuhan. Walaupun harus bersusah-susah, tapi dia sadari itu semua tidak pernah percuma di hadapan Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan perlu bayar harga. Bayar harganya adalah pengorbanan atau mau berkorban. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan minta kita taat, percayalah di situ pasti ada yang disebut dengan pengorbanan. Ya. Dan Paulus bahkan berkata, sekalipun darahnya dicurahkan, dia sampai bilang gitu, sekalipun darahnya dicurahkan, dia tetap bersedia dengan sukacita. Karena bagi dia hal itu mengajarkan kepada dirinya bahwa dia juga mau serius mempersembahkan ketaatannya kepada Tuhan. Sekalipun harus mati istilahnya. Darahnya dicurahkan, tapi dia rela untuk taat melakukan firman Tuhan. Karena dia tahu Kristus telah rela, Kristus telah taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, bahkan dosa-dosa. Dia yang tadinya seorang pembunuh jemaat, penganiaya jemaat, tapi karena kasih karunia Tuhan dia diselamatkan. Maka dia rela bahkan menyerahkan nyawanya. Darahnya dicurahkan supaya mau untuk tetap belajar taat, sekalipun harus mengalami banyak pengorbanan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, ketaatan kepada firman Kristus itu bukan supaya kita sekedar mendapatkan berkat atau upah dari Tuhan. Amin. Pasti Tuhan memberkati kita waktu kita taat. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan, atau jangan jadikan itu istilahnya bargaining kita dengan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, saya taat nih ya, melakukan perintah Tuhan. Karena saya tahu waktu saya taat, pasti saya dapat berkat. Mulai hari ini, coba buang pemikiran itu. Amin. Buang bahwa Tuhan, sekalipun aku nggak dapat apa yang aku harapkan, sekalipun aku tidak dapat berkat daripada Tuhan, yang penting waktu saya taat, saya tahu hubungan saya dengan Tuhan menjadi baik. Ketaatan kita seharusnya membuat hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Lebih penting kita kehilangan berkat daripada kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita hanya taat karena kita mengejar berkat daripada Tuhan, kata Tuhan, ya sudah, saya bayar berkat. Tapi hubunganmu dengan aku hubungan yang terpisah. Padahal Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Kristus. Hubungan kita harus semakin dalam, semakin erat dengan Tuhan. Jangan batasi ketaatan kita hanya untuk mengejar berkat. Ya, ketaatan itu juga sebagai bukti kasih, bukti hormat kita akan apa yang telah diperbuat Tuhan atas hidup kita. Kita mentaati Tuhan, mentaati firman Kristus. Karena sekalipun itu merupakan peraturan-peraturan yang seakan-akan membatasi kita, tapi itu sebenarnya membuat kita merdeka dari ikatan-ikatan dunia atau ikatan-ikatan dosa. Ya. Jadi bagi kita, Tuhan, kenapa sih saya sebagai orang Kristen ini terlalu banyak aturan yang tidak boleh saya lakukan dibandingin orang dunia. Orang dunia bebas-bebas saja.
Tapi sebenarnya di balik peraturan Tuhan untuk buat kita taat, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kelepasan. Tapi waktu kita tidak mau taat, kita sebenarnya sedang terikat dengan dunia. Kita terikat dengan cinta akan Tuhan, cinta akan uang. Kita juga terikat akan cinta akan dunia. Bahkan kita bisa mencintai diri kita lebih daripada mencintai Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau buang. Tuhan mau belajar taat. Waktu kita taat, Tuhan akan membuka hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan meteraikan firman Tuhan. Kuraba syadara, kuraba syadara mata bakara, kuraba syikara ya rabasi, kuraba syadara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau merenungkan apa yang sudah Engkau sampaikan, Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa mentaati firman-Mu bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang berat. Karena Engkau yang memberikan dorongan itu dalam hati kami. Engkau yang menimbulkan keinginan itu, kemauan itu, untuk kami melakukannya Tuhan. Dan kalau Engkau yang melakukannya, kami tahu kami mampu, kami sanggup Tuhan, untuk taat sekalipun ada harga yang harus kami bayar. Sekalipun itu adalah sebuah pengorbanan yang tidak mudah. Sama seperti Abraham Tuhan, sama seperti Ayub Tuhan, dan sama seperti hamba-hamba-Mu, seperti Rasul Paulus sekalipun, menghadapi banyak pergumulan, banyak pencobaan. Tapi setiap mereka mau belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, kehendak-Mu Tuhan. Biarlah tujuan hidup kami hanyalah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, jauh dari keinginan akan kepentingan diri kami sendiri. Sebab kami tahu pada waktu kami taat melakukannya Tuhan, kami akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa Engkau pasti akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Karena berkat itu hanyalah sebuah bonus yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak mau kehilangan hubungan kami dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau taat kepada-Mu. Tuhan, biar Engkau terus berbicara kepada setiap kami, hamba-Mu, sampai di sini menyampaikan firman. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu yang tanpa batas akan terus senantiasa mengingatkan firman Tuhan atas setiap kami, supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi buat kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Sebab kami tahu Bapa, ada janji-janji yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yang Tuhan mau berikan bagi kami. Bahkan Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dan ajar kami melakukan bagian kami, mentaati firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidupku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sekali lagi, amin. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan bagiku
Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan ku percaya. Ku percaya janji, amin. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan yang membutuhkan janji-janji-Mu. Tuhan menggenapi janji-Mu atas setiap kami. Kami berserah kepadamu Tuhan, karena di dalam kekuatan-Mu Tuhan kami memperoleh semuanya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Biarkan musik mengalun. Jika ada pergumulan yang khusus, doa-doa yang khusus, permintaan yang khusus, permohonan di hadapan Tuhan, biarlah hari ini kau datang kepada Tuhan secara pribadi. Biarlah Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa. Izinkan Tuhan memberikan hati yang taat dalam setiap kita. Dan pada waktu kita mentaati apa yang Tuhan taruh untuk kita lakukan, maka Tuhan akan menggenapi janji-janji-Nya atas hidup kita. Bapak, hamba bawa Tuhan setiap doa-doa. Hamba sepakat sebab Engkau berkata, jika dua orang sepakat meminta dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Tuhan akan menjawab setiap permintaan dan doa-doa kami. Saat ini hamba sepakat Tuhan dengan setiap pergumulan, masalah yang dialami oleh seluruh jemaat Tuhan yang saat ini datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan-pergumulan mereka, baik sakit penyakit, baik masalah finansial, masalah hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, biarlah terobosan terjadi Tuhan, mujizat terjadi Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan yang campur tangan. Hamba percaya apa yang Tuhan sudah berikan kepada hamba sebagai imam-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa sebagai imam di hadapan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba bawa perkara-perkara jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan Yesus sendiri menumpangkan tangan atas setiap kami, untuk setiap kami menerima berkat dan menerima janji-janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terimalah dengan iman,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua, mari kita siapkan persembahan. Kita mau masuk ke persembahan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di sorga, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar Tuhan, kami taat kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami yang belum taat kepada Engkau Tuhan, kami bisa belajar kepada Engkau. Biarlah kami yang sudah taat Tuhan, kami tetap rendahkan diri kami sebagai Engkau. Pada saat itu Tuhan kami mau berikan persembahan Tuhan. Dalam persembahan ini Tuhan, kami berikan Tuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Jika kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami karena berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami tahu pemberian yang kami berikan Tuhan mungkin tidak seberapa dibandingkan kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum, yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yang akan memberkati bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap masalah pergumulan, bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan.
Engkaulah panji-panji kemenangan kami. Engkau yang memberikan damai sejahtera pada setiap kami. Dan apa saja yang kami buat dan kami kerjakan, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, jika kami juga boleh ambil bagian berdoa bagi bangsa negeri kami yang kami kasihi. Kami tahu bukan perkara kebetulan kami ada di bangsa ini. Kami mau senantiasa berdiri bagi kota, bagi wilayah, bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, berkati Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, berkati staf pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, berikan kepada mereka hikmah, berikan kepada mereka Tuhan takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil dapat membuat bangsa ini sejahtera. Bahkan kami percaya Indonesia akan menjadi negara yang maju Tuhan, karena Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh kekayaan bangsa ini boleh dikelola dengan baik, dikelola dengan benar ya Tuhan, sehingga membuat negeri ini menjadi sejahtera. Terima kasih Bapak, berkati TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan atas negeri ini, sehingga bangsa ini boleh senantiasa aman, dijauhkan dari kekacauan, segala roh intoleransi, radikalisme, terorisme. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah negeri ini aman dan sejahtera. Kehendak Tuhan yang terjadi atas Indonesia. Kami berdoa biarlah Indonesia mengalami kebangunan, kebangkitan rohani, transformasi terjadi atas Indonesia Tuhan. Dan banyak orang-orang yang diselamatkan. Sebab Engkau menginginkan tidak ada satu orang pun yang binasa, tapi mereka boleh diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ini doa kami atas negeri kami Indonesia. Tuhan yang memperhitungkan walaupun sederhana, tapi kami percaya ini akan memenuhi cawan doa bagi Indonesia, sehingga pada saat cawan itu penuh, maka janji Tuhan pasti akan digenapi. Terima kasih Bapak, jika kami akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini Tuhan, Engkau memerintahkan kami untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, supaya kami tidak beraib dan tidak bercela, tidak bernoda Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kami, bahkan Tuhan telah menetapkan kami adalah bintang-bintang-Mu di dunia. Oleh sebab itu Bapa, kami mau mendasari hidup kami di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Tuhan yang memeteraikannya dalam hidup kami, sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kami tidak kedapatan bercacat celah. Diberkatilah hidup kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah pelayanan, diberkatilah apapun yang kita kerjakan. Dan Tuhan Yesus Kristus akan menjemput kita pada saat Dia datang kedua kali, dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kita supaya diberkati bersama, katakan amin.